Saudara, menurut sebuah cerita ada seorang bayi yang hendak dilahirkan di tengah-tengah dunia. Sang bayi itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, besok Engkau akan mengirimku ke tengah dunia. Dunia yang begitu besar. Sementara aku begitu kecil dan lemah." Mendengar hal itu, Tuhan pun menjawab, "Aku sudah meminta satu malaikatku untuk selalu menjaga dan mengasihimu dengan sungguh." Sang bayi pun terdiam, tetapi tidak lama dia kembali berbicara kepada Tuhan. "Tuhan, di sini aku bahagia, bisa selalu bernyanyi, bisa selalu bersuka, dan itu sangat menyenangkan." Tuhan pun kembali berkata, "Malaikatmu akan membuatmu selalu bahagia di setiap harinya. Dia akan selalu bernyanyi, tersenyum untukmu." Tetapi aku tidak pernah mengerti bahasa orang dewasa, dan mereka juga mungkin tidak mengerti bahasaku. Kembali Tuhan pun berbicara, "Malaikat penjagamu akan selalu berusaha mengerti bahasamu. Dan dia pun akan menyampaikan bahasa yang paling indah buatmu, penuh kehangatan dan penuh cinta kasih." Tetapi di dunia kan banyak orang jahat. Bagaimana aku dapat melindungi diri? Oh, malaikatmu akan melindungimu. Bahkan dia akan selalu menjagamu, sekalipun untuk itu dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi jika aku ke dunia, maka aku tidak bisa lagi bersamamu, Tuhan. Saat itu Tuhan menjawab, "Anakku, bukankah aku akan selalu berada di sisimu? Dan malaikatmu itu akan mengajarimu bagaimana kau dapat menjumpaiku setiap saat." Saat itulah suasana surga menjadi begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar dengan begitu jelas. Dan sang anak pun berkata, "Tuhan, jika aku berangkat sekarang menuju bumi, bolehkah aku tahu siapa nama malaikatku itu?" Mendengar pertanyaan sang anak, Tuhan pun tersenyum sambil mengusap tangannya ke kepala anak itu dan berkata, "Kamu akan memanggil malaikatmu Ibu." Saudara-saudara, penulis kitab Amsal ingin mengajak setiap pembacanya untuk menghargai sosok ibu. Perempuan yang hadir di tengah-tengah keluarga yang oleh penulis kitab Amsal dalam Amsal 31 ayat 15 sampai 28 digambarkan sebagai pribadi yang luar biasa. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang, memintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian ragam. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Seorang perempuan yang menjadi bahagia
ketika menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, yang mendatangkan kepujian karena semua yang dilakukannya. Dan bagi setiap kita yang masih dikaruniai seorang ibu, kasihilah dia dengan sungguh. Nyatakanlah terima kasih kita lewat apa yang terbaik yang dapat kita berikan buat dia. Tuhan memberkati setiap kita.